Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ingin menjelaskan tentang pandangan kepemimpinan wanita dalam Islam. Yaitu dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kepemimpinan, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Perempuan dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, sehingga mempengaruhi orang lain dan argumentasi ilmiah dan logis. Kalau hal tersebut dapat diraih perempuan, maka perempuan memiliki dua senjata yang sangat ampuh, yakni pertama, perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu, dan kedua, argumen kuat yang menyentuh nalar. Kemampuan menyentuh rasa tanpa sentuhan nalar tidak cukup untuk mewujudkan kepemimpinan yang sehat. Seorang pemimpin ideal harus memiliki kriteria kemampuan memimpin, dapat dipercaya dan mempercayai orang lain, mencintai kebenaran, dan mampu menegakkan hukum. Setidaknya ada dua pendapat mengenai kepemimpinan wanita dalam Islam. Pendapat pertama mengatakan bahwa wanita dalam Islam tidak bisa menjadi pemimpin dalam kehidupan publik, serta pendapat kedua menyatakan sebaliknya, bahwa sejalan dengan konsep kemitra sejajaran yang diajarkan Islam, maka wanita boleh menjadi pemimpin dalam masyarakat atau dalam kehidupan publik. Alasan lain yang sering dijadikan sandaran bagi inferioritas perempuan adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah telah tinggi lagi maha besar. Ayat ini dianggap paling eksplisit berbicara mengenai supremasi laki-laki, dan bahwa hal itu adalah sebagai sesuatu yang given, sesuatu yang ascribed, sudah diberikan sejak lahir. Al-Hibri mengatakan bahwa kalau kita cermati lebih lanjut dari segi bahasa Arab, maka akan tampak bahwa pertama, kata qawamun tidak harus berarti pemimpin, tetapi arti-arti lain seperti pelindung atau penanggung jawab. Dan kedua, bahwa qiwam atau qawamun itu sebagian memang ascribed, menganggap berasal, tetapi sebagian lainnya adalah acquired, yang diperoleh. Kenapa demikian? Karena kepemimpinan atau tanggung jawab itu juga lahir sebagai akibat pria membelanjakan harta bendanya untuk perempuan. Hal yang harus diingat adalah peranan menafkahkan harta itu sesuatu yang acquired, bukan ascribed. Biarpun laki-laki kalau tidak memiliki harta tentu tidak dapat berperan sebagai pemimpin. Sebaliknya, biarpun wanita, kalau ia memiliki harta untuk dibelanjakan bagi keluarganya, maka ia bisa juga menjadi pemimpin. Ini berarti bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang harus dilatih dan diupayakan, bukan sesuatu yang telah melekat sejak lahir. Ini juga berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak kepemimpinan dalam kehidupan, tergantung siapa yang berhasil memperoleh kualitas itu. Sejak abad 15 silam, Al-Quran telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran memberikan hak-hak pada kaum perempuan sebagaimana hak yang diberikan kepada kaum laki-laki,
Di antara dalam masalah kepemimpinan, Al-Quran memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin. Sebaiknya hak-hak yang diberikan kepada laki-laki, faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuan dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi kepemimpinan itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan. Bahkan bila perempuan itu mampu untuk memenuhi kriteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadikan hakim dan top leader perdana menteri atau kepala negara. Masalah ini disebutkan dalam surat At-Taubat ayat 17, di mana artinya adalah, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan kata aulia, pemimpin. Itu bukan hanya ditunjukkan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya, laki-laki dan perempuan, secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Yang penting dia mampu memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin, karena menurut kitab tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Manar, kata aulia mencakup wali dalam arti penolongan, solidaritas, dan kasih sayang. Berdasarkan penjelasan tersebut, Al-Quran tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan kepala negara sekalipun. Namun dengan syarat dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya harus ada izin persetujuan dari suaminya apabila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya, di samping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga. Sejarah Islam menyebutkan tidak sedikit perempuan yang berhasil menjadi pemimpin dan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki. Al-Quran telah menjelaskan betapa bijaknya Ratu Saba dalam memimpin wilayah Yaman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang kepemimpinan wanita dalam Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.